Di masa kini, kita merasakan perubahan teknologi yang begitu cepat. Dari keberadaan robot yang ada di berbagai lini kehidupan, sampai mobil, bahkan manusia yang dapat terbang. Tapi tahukah kalian bahwa sampai hari ini, tetap saja masih ada suku-suku yang mengisolasikan diri, bahkan masih menganut kanibalisme. Inilah suku di dunia pemakan sesama manusia versi on the spot. Suku Agori, para pertapa yang menolak konsep baik dan buruk. Suku Agori merupakan salah satu suku yang eksis di negeri India. Berbeda dengan suku-suku lainnya, suku Agori ini adalah sekte agama Hindu yang mengagungkan Dewa Siwa dan kebanyakan dari mereka tinggal di kota Varanasi, India yang terletak di sepanjang tepi Sungai Gangga. Akan tetapi, aliran Agori tidak diakui oleh penganut agama Hindu lain di India karena dianggap menyimpang dari agama Hindu yang sebenarnya. Menganut paham kebebasan dan menolak konsep baik dan buruk, suku Agori melakukan berbagai praktek menyimpang dan berbahaya. Bukan hanya sekedar berjalan kaki tanpa mengenakan pakaian, tapi juga penggunaan ganja, alkohol, hingga memakan jenazah yang dibuang di Sungai Gangga. Tak hanya itu, jika melihat warna putih di tubuh seorang Agori, ini bukanlah tepung ataupun bedak, melainkan abu dari jenazah yang telah dikremasi. Mereka juga menggunakan tengkorak manusia sebagai wadah air untuk minum. Bagi suku Agori, melakukan hal yang dihindari atau bahkan dianggap tabu bagi banyak orang adalah cara untuk mencapai pencerahan spiritualitas, memperkuat iman, dan melakukan penyatuan dengan para dewa. Suku Yanomami, kanibalisme adalah ungkapan kasih sayang. Suku Yanomami merupakan suku nomaden yang tinggal di tengah hutan terpencil di tepi sungai Orinoco, Brazil. Biasanya, suku ini pindah karena ada wabah penyakit atau pemimpin yang meninggal dunia. Saat bermigrasi, mereka akan membakar jejak-jejak peninggalan mereka agar wabah penyakit atau kutukan ikut terbakar dan menghilang. Setiap suku memiliki cara yang berbeda dalam memaknai kematian. Begitupun suku Yanomami. Bagi mereka, kanibalisme merupakan cara mengungkapkan kasih sayang kepada keluarga yang meninggal dunia. Tradisi kanibalisme ini pun dilakukan dengan tahapan ritual. Usai mengkremasi jasad dan bernyanyi sambil menangis untuk mengungkap kesedihan mereka yang ditinggalkan, mereka akan mengumpulkan abu jenazah dan dimasak dengan pisang fermentasi untuk dijadikan sup. Sup ini nantinya akan dibagikan kepada semua pelayat untuk disantap. Menyantap abu orang yang dicintai dipercaya membuat jiwa orang yang meninggal terbebas dari kutukan dan memudahkan mereka untuk menuju ke surga dan bereinkarnasi. Bagi suku Yanomami, ritual penguburan jenis kanibalisme ini adalah satu-satunya cara agar jiwa bisa mencapai kedamaian abadi. Suku Korowai Papua, kanibalisme bentuk eksekusi mati bagi penyihir. Mungkin selama ini kita mengenal suku Korowai di Papua Barat Indonesia hanya seputar keunikannya membangun rumah di atas pepohonan. Ternyata suku Korowai juga merupakan salah satu suku yang kabarnya masih menerapkan kanibalisme. Meski bukan sebagai makanan sehari-hari, namun praktek ini tetap dilakukan di momen-momen tertentu. Ditemukan pada tahun 1980-an, suku Korowai hidup tanpa mengetahui keberadaan dunia di luar suku mereka. Mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai kuman mematikan dan percaya bahwa kematian akibat penyakit adalah kematian misterius yang disebabkan oleh kahua atau penyihir yang berwujud laki-laki. Suku Korowai percaya bahwa seorang kahua atau penyihir meski telah dibunuh, mereka akan bangkit dari kuburnya dan arwah mereka akan mengganggu masyarakat. Agar hal ini tidak terjadi, maka membunuh kahua harus dilakukan dengan cara memakan mereka agar memisahkan tubuhnya. Praktek ini dianggap sebagai eksekusi mati bagi mereka yang diyakini mempelajari ilmu sihir.
Oleh karena itu, di zaman dahulu banyak kahwa dibunuh dan dimakan setiap tahunnya. Namun dengan banyaknya pendatang ke suku mereka, praktek ini pun semakin jarang dilakukan. Meski secara adat, tradisi kanibal itu masih ada. Namun praktek hukuman mati ini terakhir dilakukan pada 2007 silam. Organisasi Rahasia Leopard Afrika tingkatkan kekuatan diri dengan kanibalisme. Pada pertengahan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1890, sekelompok orang menamai diri sebagai Leopard Society atau Anyoto Anyota. Tak sekedar menyembah dan memuliakan macan tutul, mereka juga melakukan penyerangan terhadap musuh atau pelancong yang tersesat di malam hari. Dengan menggunakan kulit macan tutul dan senjata yang berwujud seperti cakar, mereka akan menggigit dan mencabik-cabik tubuh korbannya hingga tewas mengenaskan. Daging sang korban kemudian dibagikan untuk dimakan ke para anggotanya. Bagi kelompok rahasia ini, ritual kanibalisme bisa meningkatkan kekuatan para anggota dan juga menjaga keutuhan perkumpulan mereka. Para anggota Leopard Society ini disebut-sebut sebagai Leopard Men. Warga lokal percaya untuk mengubah diri mereka menjadi macan tutul atau macan tutul jadi-jadian, Leopard Men akan mengkonsumsi sebuah ramuan bernama borfirma, yaitu campuran darah dan organ dalam korban mereka. Meski keberadaan mereka tidak diketahui secara pasti, namun masyarakat Afrika, terutama Afrika Barat percaya bahwa organisasi rahasia Leopard ini masih ada dan bergerak diam-diam di sekitar mereka. Jika tadi kita sudah menyaksikan suku kanibal yang masih eksis hingga hari ini, berikut suku nyentrik dan menarik yang bisa bikin mata kita melirik. Suku Maasai adalah salah satu suku Afrika yang paling dikenal di dunia karena berbagai keunikan dan kekuatannya. Tersebar di Tanzania dan Kenya, suku Maasai identik dengan menggunakan kain sarung berwarna merah dan aksesoris berupa kalung bermanik besar, gelang, ikat kepala, ikat kaki, dan tongkat. Suku Maasai memiliki kebiasaan meminum darah lembu dan berburu singa sebagai adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang. Meminum darah hewan dipercaya dapat meningkatkan kekebalan tubuh mereka dan tradisi berburu singa dilakukan sebagai tanda bahwa seorang laki-laki sudah beranjak dewasa. Selain itu, suku Maasai juga memiliki keunikan pada tariannya. Tak seperti tarian lain, tarian suku Maasai sangat sederhana, yaitu melompat-lompat dengan kedua kaki secara bersamaan. Wah, unik banget ya! Suku nyentrik yang terakhir adalah suku Bana yang tinggal di wilayah Lembah Omo, Ethiopia. Terdiri dari 47.000 orang, suku Bana adalah salah satu suku yang terkenal di dunia berkat Behistas. Behistas sendiri adalah sebutan para pengguna egrang. Di suku ini, anak laki-laki yang belum menikah wajib untuk berjalan menggunakan egrang. Selain untuk terhindar dari serangan hewan buas saat mengembala ternak, kebiasaan berjalan dengan egrang pada suku Bena juga menandakan rasa tanggung jawab, kemandirian, dan rasa percaya diri bagaikan singa. Bukan sekedar berjalan di tanah datar ya pemirsa, tapi pemuda suku Bana ini juga terbiasa berjalan di tanah yang bergelombang dan menanjak.